Hentikan mobilnya, Bagas, hentikan mobil ini sekarang juga. Teriakan melengking ibu mertuaku menghantam dadaku, membuat jantungku berdebar kencang. Mobil mengerem mendadak, membuat tubuhku terdorong ke depan. Dari kursi penumpang depan, Ibu Lastri membalikkan badan, wajahnya berkerut karena amarah. Aku tanya sekali lagi, kamu mau serahkan kartu ATM itu atau tidak? Gaji 25 juta sebulan kamu sembunyikan. Mau jadi pengkhianat, hah? Apa orang tuamu di rumah mengajarimu seperti itu? Aku meringkuk di kursi belakang, menarik napas dalam-dalam, mencoba menelan gumpalan pahit yang menyumbat tenggorokanku. Suaraku terdengar tegas, Ibu, jangan bawa-bawa orang tua Rania dalam masalah ini. Rania sudah bilang ratusan kali, kartu gaji biar Rania yang pegang. Setiap bulan Rania selalu kasih ibu uang belanja, uang jajan tidak kurang sepeser pun. Cicilan KPR, tagihan listrik dan air, biaya layanan, kalau bukan Rania yang urus, siapa lagi? Kalau ibu pegang semua kartu Rania, apa seisi rumah mau minum air keran saja setiap hari? Berani kamu membantahku? Mata Ibu Lastri melotot, urat lehernya menonjol. Ia memukul dashboard dengan keras. Rumah ini rumahnya Bagas. Kamu datang ke sini sebagai menantu, jadi uangmu juga uang keluarga ini. Perempuan baru kemarin sore sudah berani mau mandiri secara finansial. Gaji Bagas yang 8 juta saja ibu yang pegang. Sekarang serahkan kartumu supaya ibu bisa kelola semuanya jadi satu. Kalau ada sakit atau keadaan darurat, ada uang yang bisa dipakai. Aku tahu betul kebiasaan borosmu itu. Kesabaranku akhirnya pecah. Kemarahan yang terpendam selama 3 tahun meledak hingga ke ubun-ubun. Aku menegakkan tubuh, tak lagi menahan diri. Enak sekali ibu bicara. Apartemen itu, 70% uangnya dari tabungan Rania. Orang tua Rania kasihan melihat anak perempuannya kerja keras, sampai rela mencairkan tabungan hari tua mereka sebesar 200 juta rupiah untuk membantu. Sedangkan semua uang Mas Bagas, ibu yang pegang, tidak ada sisanya. Bulan lalu Rania baru kasih ibu 10 juta untuk biaya hidup. Ibu bilang mau ditabung, tapi diam-diam ibu pakai untuk bayar utang judi adik ipar, si Budi. Ibu kasihan pada anak bungsu ibu, lalu memaksa seisi rumah makan tahu rebus selama setengah bulan. Sekarang ibu mau pegang kartu gaji Rania juga untuk membiayai adik ipar pengangguran itu? Apa ibu mau memeras darah Rania sampai kering baru puas? Apa? Kamu berani memfitnah ibu? Memfitnah Budi? Ditusuk tepat di jantungnya. Ibu Lastri gelagapan, lalu amarahnya memuncak. Ia mencondongkan tubuh ke belakang dan sebuah tamparan mendarat di bahuku, terasa perih. Bagas, kamu lihat istrimu ini? Kamu pelihara ular di rumahmu, membiarkannya naik ke kepala ibumu seperti ini? Aku memegangi bahuku, menoleh untuk meminta pertolongan pada pria yang duduk membeku di kursi pengemudi. 3 tahun lalu, Bagas berlutut di kakiku, bersumpah akan melindungiku seumur hidupnya. Rania, kok kamu bicara begitu sama ibu? Bagas menggerutu, tidak berani menatap mataku, nada suaranya pengecut. Ibu pegang uang juga untuk kita, bukan untuk siapa-siapa. Kamu sebagai istri dan menantu, mengalah sedikit sama ibu tidak bisakah? Serahkan saja kartunya biar masalah selesai. Ini sudah tengah malam. Apa kamu mau jadi tontonan orang? Aku tertawa. Tawa getir yang menggema di dalam mobil yang pengap. Kata-katanya bagai ribuan jarum yang menusuk jantungku. Mengalah? Aku sudah mengalah selama 3 tahun ini. Apa belum cukup? Aku manajer supermarket, berdiri dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam hanya untuk mencari uang halal. Kamu, pagi berangkat kerja santai, sore pulang, jadi staf administrasi yang kerjanya ringan, setor semua gaji ke ibu, lalu di rumah ongkang-ongkang kaki di sofa menungguku melayani. Kamu begitu pengecut sampai tidak bisa melindungi istrimu sendiri dan malah ikut-ikutan menindasku? Aku tidak akan memberikan kartu ini, apapun yang terjadi, tidak mau. Ya sudah, turun. Ibu Lastri berteriak hingga suaranya serak. Kalau kamu tidak mau menyerahkannya, jangan harap bisa menginjakkan kaki di rumah ini lagi. Usir dia, Bagas, buka pintunya, suruh dia turun, biar dia mati kedinginan di jalan. Lihat apa sifat kurang ajarnya itu bisa berubah. Aku tertegun. Di sekelilingku adalah ruas jalan tol yang gelap gulita. Tidak ada satupun rumah penduduk, tidak ada seorang pun yang lewat. Mas mau mengusirku dari mobil tengah malam begini? Aku menatap Bagas lekat-lekat, berharap menemukan sisa nurani seorang suami. Tapi tidak ada. Bagas melirik ibunya yang memegangi dada, pura-pura sesak napas, lalu membentakku, ini karena kamu keras kepala. Turun sana, kecuali kamu buang sifat egoismu itu dan serahkan kartunya, kalau tidak, jalan kaki saja sambil merenung. Lalu ia mencondongkan tubuh, membuka kunci pintu di sebelahku. Angin malam menusuk hingga ke tulang. Ibu Lastri tanpa ragu mendorong bahuku dengan keras. Kehilangan keseimbangan, aku terguling keluar dari mobil. Tasku terlempar ke jalan. Lututku menghantam aspal yang kasar, terasa perih.
Brak, pintu mobil ditutup dengan keras, tanpa sedikit pun rasa kemanusiaan. Kaca mobil diturunkan, memperdengarkan desisan terakhir Ibu Lastri. Kalau kamu berani pulang, siapkan kartu gajimu, perempuan sialan. Seketika, mobil itu melesat pergi, meninggalkan kepulan debu dan diriku yang terdampar sendirian di tengah kegelapan pekat. Aku terhuyung-huyung berdiri, memungut tasku, dan memeluknya erat di dada. Seluruh tubuhku gemetar. Aku hanya mengenakan piyama sutra tipis, dan kakiku yang telanjang menyentuh langsung aspal yang dingin dan kasar. Tak ada air mata yang keluar. Ketika seseorang didorong ke titik puncak penderitaan, air mata pun menjadi sia-sia. Berdiri di tengah embun malam yang menusuk, aku teringat hari pernikahanku, teringat tatapan bangga Bapak Ridwan dan Ibu Santi saat mengantar putri mereka ke rumah suaminya. Lalu aku melihat keadaanku yang menyedihkan saat ini. Selama 3 tahun, aku hidup dengan kepasrahan yang hina, menguras seluruh jiwa raga demi 2 kata, keluarga. Aku menanggung beban ekonomi, mengurus makan dan tidur. Bekerja banting tulang mencari 25 juta sebulan, untuk membangun sebuah rumah tangga palsu. Aku buta oleh ajaran bahwa istri harus patuh pada suami, mengalah demi bakti. Namun, yang kudapatkan hanyalah eksploitasi kejam dan kekejaman dari orang-orang yang mengaku sebagai keluarga. Mereka menganggapku mesin ATM, sebuah boneka untuk dimanipulasi. Mereka memeras tenaga kerjaku, mengikis harga diriku. Dan ketika mereka tidak bisa merampas sisa uangku, mereka bersekongkol membuangku ke jalan seperti membuang sekantong sampah. Di bawah cahaya lampu jalan tol yang kuning dan redup, telapak kakiku mulai berdarah karena tak sengaja menginjak kerikil tajam. Rasa sakit fisik menjalar ke otak, tetapi justru membuat pikiranku lebih jernih dan sadar dari sebelumnya. Sisa ikatan suami istri terakhir telah dilindas oleh roda mobil itu. Kepasrahan bodoh seorang Rania telah mati di ruas jalan tol yang dingin ini. Aku meraba kartu ATM yang kaku di dalam tas. Mulai besok, aku akan merebut kembali setiap tetes keringat dan air mataku, merebut kembali apartemen dan harga diriku. Balas dendam terbaik bukanlah dengan berteriak atau menangis, melainkan dengan menggunakan hukum dan ketegasan untuk membuat mereka yang merendahkanku membayar mahal atas pengkhianatan mereka. Aku menarik napas dalam-dalam, menghirup udara malam yang berbau embun dan rumput liar di tepi jalan. Sambil mengencangkan pegangan tasku, aku menggigit bibir dan mulai melangkah maju, menuju seberkas cahaya samar dari area perkotaan di kejauhan. Ruas jalan tol itu sunyi dan sepi seperti pemakaman raksasa. Tak ada seorang pun, tak ada atap untuk berteduh. Hanya ada suara angin yang menderu melewati rumput liar dan cahaya lampu kuning yang redup di atas aspal. Aku terus berjalan tanpa jiwa, namun penuh tekad. Kerikil-kerikil tajam di bawah kakiku berlomba-lomba menggores kulitku. Telapak kakiku yang berdarah terasa nyeri hingga ke otak di setiap langkah. Namun, rasa sakit itulah satu-satunya yang menahanku pada kenyataan. Aku meraba tasku yang tipis, satu-satunya harta yang sempat kubawa. Kartu ATM itu terbaring diam di dalamnya, dingin. Tetapi justru menyulut api perlawanan dalam diriku. Dinginnya malam mulai meresap ke sumsum tulang. Piyama sutra menempel lekat di tubuhku yang gemetar hebat. Aku berhenti, gemetar, dan mengeluarkan ponsel dengan harapan bisa meminta bantuan. Tapi seolah takdir sedang mempermainkanku. Layar menyala menunjukkan angka 10% baterai, lalu mati total. Suhu rendah dan baterai yang sudah tua telah menguras harapan terakhirku. Layar hitam itu memantulkan wajahku yang pucat. Habislah sudah. Aku tersenyum tipis, menyimpan kembali ponselku, tidak apa-apa. Jalan kaki 10 km, 20 km pun akan kujalani. Seseorang yang sudah pernah melangkah melewati pintu neraka, apalagi yang perlu ditakuti dari kegelapan? Tiba-tiba, dari belakang, seberkas cahaya terang menyapu kakiku, menciptakan bayangan kurus panjang di atas aspal. Suara mesin mobil yang berat perlahan mendekat, lalu melambat, jantungku berdebar kencang. Di ruas jalan lingkar luar yang sepi dan terkenal rawan ini, sebuah mobil berhenti di samping seorang wanita yang berjalan sendirian hampir jam 2 pagi. Bukanlah pertanda baik. Aku mengencangkan pegangan tasku, mundur 2 langkah secara naluriah, merapat ke pembatas jalan. Mataku waspada. Itu adalah sebuah SUV hitam. Kaca jendela di kursi penumpang depan perlahan turun, memperlihatkan wajah seorang pria asing. Di bawah cahaya lampu jalan yang redup, samar-samar kulihat usianya sekitar 40 tahun, berkacamata, mengenakan kemeja biru muda yang sedikit kusut. Selamat malam, Mbak. Berjalan sendirian tengah malam di jalan lingkar ini berbahaya. Mobil Mbak mogok, atau ada masalah? Suaranya berat dan tenang, tidak terburu-buru, membawa ketenangan yang aneh. Aku mundur selangkah lagi. Suaraku waspada bercampur gemetar karena dingin. Saya tidak apa-apa. Saya sedang menunggu keluarga menjemput. Terima kasih. Pria itu sedikit mengernyit. Matanya dengan cepat menyapu piyama tipisku dan telapak kakiku yang berdarah tanpa alas.
Ia tidak terburu-buru, hanya menghela napas pelan sambil mengetuk-ngetuk setir. Menunggu keluarga tapi ponsel mati, kaki berdarah. Jalan ini jam segini hanya dilewati truk-truk besar yang sopirnya sering mengantuk. Belum lagi, keamanan di area ini tidak bagus. Mbak jangan takut, saya bukan orang jahat. Saya pengacara, baru pulang dinas dari luar kota. Kalau Mbak tidak keberatan, naiklah. Saya antar sampai ke area perumahan atau kantor polisi terdekat. Berjalan seperti ini tidak baik untuk Mbak. Hatiku luluh. Profesi pengacara dan sikapnya yang sopan perlahan meruntuhkan benteng pertahananku. Terlebih lagi, hawa hangat dari AC mobil yang berembus melalui jendela yang terbuka adalah godaan yang tak tertahankan saat ini. Jika terus berjalan, aku bisa pingsan karena kedinginan sebelum menemukan cahaya kota. Baik Pak, mohon tumpangannya. Aku menggigit bibir. Ragu-ragu membuka pintu dan naik ke kursi belakang. Mobil melaju dengan mulus dan mantap. Di dalam, tercium aroma kopi dan kertas-kertas dokumen. Pria asing itu tidak banyak bertanya. Ia hanya mengulurkan tangan mengambil jaket abu-abu gelap yang tersampir di kursi depan dan memberikannya padaku. Pakai saja dulu biar tidak dingin. Suhu AC mobil saya agak rendah. Ia melirik melalui kaca spion. Mbak mau kemana? Rumah kerabat atau terminal? Aku menerima jaket itu. Aroma maskulin yang bersih dan kainnya yang tebal menghangatkan tubuhku yang kaku. Air mata tiba-tiba mendesak keluar, tapi ku telan kembali. Orang asing di jalan saja bisa iba melihat kakiku yang telanjang. Sedangkan suami yang tidur seranjang denganku tega menendangku ke jalanan di malam gelap hanya karena beberapa puluh juta rupiah. Terima kasih Pak, suaraku serak. Tidak perlu mengantar saya pulang. Tolong antarkan saya ke minimarket 24 jam di dalam kota saja. Sudah cukup. Ponsel saya mati, saya perlu meminjam telepon untuk menghubungi orang tua. Baik. Ia mengangguk singkat, fokus menyetir. Selama 15 menit berikutnya, ia benar-benar diam. Tanpa satupun pertanyaan penasaran tentang mengapa aku berada dalam situasi yang menyedihkan ini. Sikapnya yang bijaksana membuatku merasa dihormati, sesuatu yang telah dirampas sepenuhnya dariku di rumah mertua. Mobil berbelok ke jalan besar di pusat kota, perlahan menepi dan berhenti di depan sebuah minimarket yang terang benderang. Cahaya neon putih dari dalam memberikan rasa aman yang luar biasa. Aku bergegas melepas jaket untuk mengembalikannya, hendak mengucapkan terima kasih dan turun. Tetapi pria itu dengan cepat membuka dompetnya, mengeluarkan 2 lembar uang Rp100.000, dan meletakkannya di konsol tengah, beserta sebuah kartu nama. Mbak pegang uang ini, masuk ke dalam, beli minuman hangat, dan pinjam telepon pegawai untuk menghubungi keluarga. Sisanya, belilah sandal jepit. Telapak kaki Mbak sudah hancur begitu. Aku tertegun, buru-buru menolak. Tidak perlu Pak. Bapak memberi saya tumpangan saja sudah merupakan kebaikan yang sangat besar. Saya tidak bisa menerima uang Bapak. Ia menoleh padaku, tatapannya tegas namun penuh pengertian. Ambil saja, saat sedang dalam kesulitan, gengsi tidak akan membuat Mbak hangat. Ini kartu nama saya. Anggap saja saya meminjamkan dana darurat. Nanti kalau hidup Mbak sudah stabil, Mbak bisa transfer balik 200.000 ini. Aku ragu sejenak, akhirnya dengan gemetar menerima uang dan kartu nama itu. Di bawah cahaya lampu jalan yang masuk ke mobil, tulisan di kartu nama itu terbaca jelas, Arya Wiguna, SH, MH, pengacara spesialisasi hukum perkawinan, keluarga. Jantungku berdebar kencang. Di tengah malam tergelap pengkhianatan. Takdir justru membuatku menaiki mobil seorang pengacara yang khusus menangani perkawinan yang hancur. Kehangatan dari kebaikan orang asing, ditambah dengan profesi di kartu nama itu, seolah menjadi sebuah sinyal dari alam semesta yang memberitahuku bahwa inilah saatnya untuk bangkit. Aku menunduk dengan haru. Saya Rania. Terima kasih Pak Ica. Saya pasti akan menghubungi Bapak lagi untuk membalas kebaikan ini. Aku memeluk tasku, mendorong pintu mobil dan melangkah turun. Kali ini, meskipun kakiku masih menyentuh trotoar yang dingin, aku tidak lagi merasa gemetar. SUV itu menyalakan lampu sein, lalu perlahan menyatu dengan kegelapan malam. Aku menarik napas panjang dan melangkah masuk ke dalam minimarket. Lonceng pintu berbunyi. Pegawai muda yang sedang tertidur di meja kasir terkejut, matanya membelalak kaget melihat seorang wanita berpakaian piyama dengan kaki berdarah masuk. Mengabaikan rasa malu, aku langsung menuju konter. Mas, maaf, saya sedang ada masalah. Ponsel saya mati. Boleh saya pinjam telepon sebentar untuk menghubungi keluarga? Pegawai itu termangu beberapa detik, lalu tergagap mengambil ponselnya, membukanya, dan memberikannya padaku. Aku menekan nomor yang sudah kuhafal di luar kepala. Tanganku gemetar saat mendekatkan telepon ke telinga. Suara nada sambung terdengar pelan di tengah kesunyian toko. Setelah 3 kali berdering, telepon diangkat.
Suara batuk serak yang familiar terdengar, khas orang baru bangun tidur. Halo, siapa ini menelepon jam segini? Mendengar suara yang hangat dan penuh kasih itu, dinding pertahanan kokoh yang kubangun sepanjang jalan tol tadi runtuh seketika. Air mataku mengalir deras, asin, jatuh ke sudut bibirku. Bapak. Aku menangis terseduh-seduh seperti anak kecil. Bapak. Bisa jemput Rania? Mas Bagas. Mengusir Rania dari rumah. Kurang dari 20 menit kemudian, suara deru mesin motor memecah keheningan malam di depan minimarket. Melalui kaca, aku mengenali Honda Beat milik Bapak. Bapakku. Pak Ridwan. Motor berhenti mendadak, standar samping bahkan belum sepenuhnya turun, ia sudah bergegas masuk. Di belakangnya, ibuku, Bu Santi, masih mengenakan jaket lusuh di atas baju rumahnya. Melihatku meringkuk di kursi plastik di sudut toko, rambut acak-acakan, terbungkus jaket pria, ibuku berlari seperti anak panah. Ya Allah, anakku, kenapa kamu jadi begini, nak? Ibu memelukku erat. Tangannya yang kasar karena mengurus warung kelontong mengelus wajahku yang dingin. Ia menangis terseduh-seduh. Aroma minyak kayu putih yang khas dari bajunya menusuk hidungku, membuatku semakin merasa sedih. Aku menyandarkan kepala di bahunya, terisak. Bapakku berdiri terpaku 2 langkah di belakang. Tatapannya tidak tertuju pada wajahku yang pucat, melainkan terpaku pada kedua telapak kakiku yang telanjang, penuh lumpur dan darah. Rahang bapakku mengeras. Tangan kurusnya yang penuh urat, tangan seorang guru tua, mengepal erat, bergetar menahan amarah yang luar biasa. Ia bergumam, suaranya serak menahan murka. Bajingan itu, beraninya dia membuang putriku ke jalan seperti ini? Ia melangkah maju, melepas jaket tebal yang dikenakannya, dan menyelimutkannya ke bahuku. Lalu ia membungkuk, mengambil sepasang sandal jepit yang baru dibelinya di jalan, dan dengan tangannya sendiri memakaikannya ke kakiku yang berdarah. Berdiri, nak, kita pulang, ada bapak dan ibu di sini, tidak perlu takut pada siapapun. Motor tua itu membawa kami bertiga menembus jalanan Jakarta yang sepi. Angin malam menerpa wajahku, tetapi pelukan erat ibu dari belakang dan punggung tegap bapak yang melindungiku di depan membuatku merasa damai luar biasa. 3 tahun menjadi menantu, aku telah lupa bagaimana rasanya dilindungi. Sesampainya di rumah sederhana di belakang warung kelontong kami, jam sudah menunjukkan hampir pukul 3 pagi. Ibuku bergegas mengambil kotak P3K. Ia merebus sebaskom air hangat dicampur sedikit garam, lalu dengan tangannya sendiri membersihkan lumpur di kakiku. Melihat luka-luka goresan kerikil yang dalam, ibu kembali terisak sambil mengoleskan povidone iodine. Perih, ya? Sakit sekali pasti, nak? Kasihan anakku. Tengah malam diusir dari rumah seperti anak kucing. Si Bagas itu biasanya bicaranya lembut, kenapa sekarang jadi sejahat ini? Aku menggigit bibir menahan perih, menepuk punggung tangan ibu dengan lembut. Rania tidak apa-apa, Bu. Jangan menangis lagi. Dari dapur, Bapak muncul membawa segelas susu hangat yang mengepul. Ia meletakkan gelas itu di meja, menarik kursi dan duduk di hadapanku. Ia mengeluarkan kacamata bacanya, kebiasaannya setiap kali ia sedang mempertimbangkan masalah serius. Minum dulu biar hangat, lalu ceritakan pada Bapak. Bagaimana kronologi kejadian malam ini? Ceritakan dari awal sampai akhir, jangan ada yang disembunyikan atau dibela. Suara Bapak tenang, tetapi penuh wibawa. Aku memegang gelas susu, merasakan kehangatannya. Aku menarik napas, dan mulai menceritakan semuanya. Dari Ibu Lastri yang terus-menerus meminta uang belanja lalu memberikannya untuk membayar utang judi budi, hingga malam ini ia memaksaku menyerahkan kartu gaji 25 juta, dan puncaknya, Bagas yang dengan tangannya sendiri membuka pintu dan mendorongku keluar di jalan tol yang sepi pukul 1 pagi. Mendengar ceritaku, air mata ibu kembali bercucuran. Ia memukul-mukul pahanya. Tuh, kan, Pak, sudah ibu bilang dari hari pernikahan, keluarga itu miskin tidak apa-apa, yang ditakutkan itu mentalitasnya yang suka memanfaatkan. Ibu Lastri itu licik, si Bagas pengecut anak mami. Dia anggap Rania kita ini mesin ATM. Banting tulang bayar 70% cicilan apartemen 2 miliar, uang perabot juga dari kita. Sekarang dia usir anak kita dengan tangan kosong. Sudahlah, nak, tinggalkan saja. Besok langsung urus surat cerai. Pulang ke sini, makan seadanya sama ibu bapak. Ibu jual kebutuhan warung juga cukup untuk menghidupimu, tidak perlu menanggung malu begini lagi. Bapakku tetap diam, jemarinya mengetuk-ngetuk meja. Lama kemudian, ia melepas kacamatanya. Matanya menyiratkan ketegasan seorang guru yang telah mengajar puluhan tahun. Ibu benar. Cerai itu sudah pasti. Laki-laki yang tidak bisa melindungi istrinya, malah ikut ibunya memeras dan menendang istrinya, buang saja. Tapi, Bapak berhenti, menatap lurus ke mataku. Kalau ibu bilang anak kita harus pergi dengan tangan kosong,
Itu salah. Kenapa harus pergi dengan tangan hampa? Aku menatap Bapak. Terkejut. Bapak mengetukkan jarinya ke meja, mengucapkan setiap kata dengan penekanan. Cacing diinjak pun akan menggeliat. Kamu sudah bersabar demi etika sebagai menantu, tapi mereka tidak menganggapmu manusia. Rania, Bapak tanya, apa kamu rela membiarkan mereka merampas hasil keringatmu begitu saja? Sebuah percikan api seolah dilemparkan ke dalam hatiku, menyala dengan hebat. Pertanyaan Bapak menyentuh tepat pada titik puncak kemarahan dan kesadaranku di tengah jalan tol yang gelap. Aku meletakkan gelas susu, menegakkan punggung. Suaraku menjadi dingin dan tajam. Tidak, Pak. Rania sama sekali tidak rela. Apartemen itu hasil keringat dan air mata Rania. Hasil berdiri sampai kaki pegal bertahun-tahun sebagai manajer supermarket, termasuk uang tabungan hari tua Bapak dan Ibu. Kenapa Rania harus memberikannya pada ibu dan anak itu untuk dinikmati? Rania akan bercerai. Tapi Rania akan mengambil kembali semua yang menjadi hak Rania. Ibu cemas. Tapi, Nak, Ibu Lastri itu licik, belum lagi ada si Budi yang preman itu. Kamu perempuan sendirian, bagaimana bisa melawan mereka? Nanti kalau mereka nekat, ada hukum yang akan mengurusnya, Bapak memotong. Zaman sekarang masih ada yang mau merampok terang-terangan? Putri Bapak hidup dengan benar, punya pekerjaan, punya pendidikan, semuanya harus jelas. Dokumen pembelian rumah, bukti transfer cicilan KPR, apa masih kamu simpan? Aku mengangguk mantap. Semua Rania simpan di email dan aplikasi bank. Termasuk pesan WhatsApp saat Ibu Lastri minta uang untuk diberikan pada Budi juga masih ada. Aku teringat kartu nama di tasku, mengeluarkannya dan meletakkannya di meja. Malam ini, Rania kebetulan dapat tumpangan dari seorang pengacara spesialisasi perceraian. Beliau membantu dan meminjamkan Rania Rp200.000. Rania akan menghubungi Pak Arya untuk menyiapkan gugatan ke pengadilan. Bapak mengangguk pelan. Wajahnya menunjukkan sedikit kebanggaan bercampur ketegasan. Bagus, Bapak mengajar puluhan tahun, selalu mengajarkan murid untuk hidup jujur, pemaaf, tapi juga harus tahu cara membela diri saat terdesak. Kamu putri Bapak, jangan pernah tumbang karena orang-orang pengkhianat itu. Besok pagi, Bapak akan pesankan taksi. Kamu kembali ke apartemen itu dengan kepala tegak, ambil semua barang pribadimu, bawa semua dokumen penting ke sini. Kita tidak melakukan kesalahan, tidak perlu sembunyi-sembunyi. Tapi bagaimana kalau Bagas dan Ibu Lastri membuat keributan dan menghalangimu? Ibu masih cemas. Jika mereka menghalangi, Rania akan menyalakan rekaman suara dan memanggil satpam gedung atau polisi untuk membuat laporan. Jawabku tenang, tatapanku setajam pisau. Mereka ingin mengusirku untuk merebut apartemen itu. Kita lihat saja berapa lama Ibu Lastri bisa berakting dengan sandiwara dan air mata buayanya. Malam itu, aku berbaring di tempat tidur masa remajaku, mendengar suara jangkrik dari taman kecil di luar. Kakiku yang diobati terasa sedikit perih, tetapi di dalam hatiku, segalanya menjadi sangat jernih dan kokoh. Aku bukan lagi Rania, menantu yang selalu menunduk pasrah, hina, atau mengalah demi dua kata keluarga. Besok pagi, sarang palsu yang selama ini kubangun akan menyambut datangnya badai. Pukul 8 pagi, sinar matahari pagi menyelinap masuk melalui jendela kamar. Aku baru saja selesai berganti pakaian rapi saat ponselku berdering. Nama Bagas tertera di layar, aku menarik napas, menekan tombol terima dan mengaktifkan loudspeaker. Bagaimana? Semalaman di jalan sudah kapok kan? Suara Bagas terdengar angkuh dan dibuat-buat. Sangat memuakkan. Ibu bilang, demi hubungan suami istri, aku beri kamu kesempatan terakhir. Nanti aku jemput. Begitu naik mobil, langsung serahkan kartu ATM ke ibu. Kalau kamu nurut dan minta maaf, ibu akan lupakan kejadian semalam. Aku tersenyum sinis. Tidak perlu. Tetap saja di situ. Aku sedang dalam perjalanan untuk mengambil barang-barangku. Lalu aku menutup telepon dan langsung memblokir nomornya. Bapak Ridwan sudah menunggu di depan warung dengan taksi yang dipesannya. Aku membawa tas kosong, melangkah masuk ke mobil dengan pikiran yang dingin dan sadar. Pukul 8.45, aku mendorong pintu apartemen di lantai 12. Apartemen senilai 2 miliar yang kubayar 70% dari hasil jerih payahku, yang setiap perabotnya kupilih sendiri, kini terasa begitu asing. Di ruang tamu, Bagas sedang duduk ongkang-ongkang kaki sambil bermain ponsel. Melihatku datang, ia menyikut ibunya. Ibu Lastri yang sedang menonton TV segera mematikannya dan berdiri. Wajahnya langsung dihiasi senyum manis yang dibuat-buat. Oh, menantu ibu sudah pulang. Ibu tahu kamu cuma marah sebentar. Semalam ibu juga terlalu emosi. Sini, duduk, nak. Ia menepuk-nepuk sofa, lalu mengambil sebuah buku tabungan berwarna merah dari meja dan menunjukkannya padaku. Ini, tadinya ibu mau rahasiakan, tapi hari ini ibu beritahu. Ibu paksa pegang kartumu itu untuk dimasukkan ke buku tabungan ini.
Ini buku yang baru ibu buka, sudah diisi 100 juta, loh. Ibu pegang uang untuk masa depan kalian berdua, nanti kalau sakit atau melahirkan. Buat apa orang tua ini menginginkan uangmu? Aku bersedekap, berdiri kaku di tengah ruangan, mataku yang dingin menatap buku tabungan itu. Sebuah buku tabungan dengan stempel bank, tetapi tanggal pembukaannya adalah bulan lalu, dan jumlah 100 juta itu bukankah persis sama dengan jumlah yang kemarin ia keluhkan harus dibayarkan untuk utang judi budi? Mau menipu anak kecil dengan barang palsu? Sudahlah Bu, simpan saja sandiwaranya, desisku, melangkah maju. Buku tabungan atas nama ibu, uangnya dari saya. Kalau besok ibu balik nama untuk Budi beli mobil, apa saya harus menangis? Jangan pikir Rania tidak tahu tentang utang judi budi yang kemarin butuh dilunasi. Wajah Ibu Lastri menegang, senyumnya lenyap. Kamu bicara apa? Aku bicara bahwa aku kembali ke sini bukan untuk menyerahkan kartu ATM, atau menjadi menantu berbakti lagi. Aku menoleh tajam ke arah Bagas, mengucapkan setiap kata. Kita cerai, besok aku akan ajukan gugatan ke pengadilan. Kalian berdua, bersiaplah berkemas dan keluar dari apartemen ini. Bagas melompat berdiri, wajahnya memerah. Rania, kamu gila. Apartemen ini aku yang tanda tangan uang mukanya. Apa hakmu mengusir ibu dan aku? Tanda tangan uang muka, tapi 70% cicilan dan seluruh biaya perabotan ditransfer langsung dari rekeningku. Bukti transfer bank masih kusimpan lengkap. Pengadilan akan membagi berdasarkan kontribusi, dan aku akan membeli bagianmu. Dan untuk sekarang, ini rumahku. Aku berhak meminta tamu tak diundang untuk pergi. Ketegasanku seperti menusuk sarang lebah. Topeng kepalsuan mereka runtuh. Ibu Lastri menjerit dan menerjangku, mencengkeram bahuku. Perempuan sialan, kamu mau merampas rumah anakku? Kurang ajar, hari ini aku harus memberimu pelajaran. Aku menepis tangannya dengan kuat. Kehilangan keseimbangan, Ibu Lastri terhuyung mundur. Matanya membelalak merah, seperti binatang buas yang terpojok. Tiba-tiba, ia berbalik dan berlari ke kamarku. Rumahmu, barangmu, aku hancurkan semuanya. Lihat apa yang bisa kamu lakukan. Perang. Suara pecahan yang memekakkan telinga terdengar. Aku terkejut dan berlari masuk. Di lantai kayu, kotak perhiasan kayu berukir mutiara hadiah seserahan tak ternilai dari Ibu Santi saat aku menikah telah dilempar tanpa ampun oleh Ibu Lastri. Kotak itu retak, dan sebuah gelang giok buatan tangan patah menjadi 3 bagian. Jantungku terasa sesak. Itu bukan hanya harta, itu adalah kenang-kenangan, cinta seorang ibu untuk putrinya. Ibu Lastri berdiri di sana, terengah-engah, berkacak pinggang dengan senyum kemenangan. Nah, lapor polisi sana, menantu melaporkan ibu mertua ke polisi? Lihat saja siapa yang akan dicaci maki orang-orang, kamu atau aku. Bagas menyusul masuk, sedikit terkejut melihat kehancuran itu, tetapi sifat pengecutnya membuatnya membela ibunya. Rania, sudahlah. Ibu sedang emosi, jangan membantah lagi, nanti malah tambah runyam. Bukannya berteriak atau menyerang seperti yang mereka duga, aku perlahan mengeluarkan ponsel dari tasku. Layar masih menyala terang. Aplikasi perekam suara sudah berjalan selama 15 menit. Aku menjaga suaraku tetap dingin tanpa getaran. Mas Bagas, gelang giok ini dibeli ibuku seharga 15 juta rupiah. Kwitansi dari toko emas masih kusimpan. Apartemen ini punya CCTV di ruang tamu, dan ponselku dari tadi sudah merekam semua ancaman ibumu. KUHP Pasal 406 tentang perusakan properti sudah sangat jelas. Kerugian di atas 2,5 juta rupiah sudah cukup untuk tuntutan pidana. Apalagi ini 15 juta. Wajah Ibu Lastri sedikit pucat, tapi ia masih berusaha membantah. Kamu menakuti siapa? Memangnya polisi tidak punya kerjaan lain selain mengurus pertengkaran mertua dan menantu? Polisi mungkin tidak punya waktu mengurus konflik keluarga, tapi mereka akan memproses kasus perusakan properti dengan bukti yang jelas seperti ini. Aku menekan tombol simpan rekaman dan mengirim filenya ke email pribadiku di depan mata mereka. Sekarang, ada 2 pilihan. Pertama, Mas Bagas transfer 15 juta rupiah ke rekeningku sekarang juga sebagai ganti rugi. Kedua, aku telepon 113, dan dalam 10 menit polisi akan datang untuk membuat laporan dan mengundang ibumu ke kantor polisi. Pilih saja. Bagas berkeringat dingin. Sebagai seorang pegawai negeri, ia paling anti dengan masalah hukum. Terlebih jika ibunya sampai berurusan dengan polisi, karirnya bisa hancur. Ia panik, menarik tangan ibunya. Ibu, apa yang ibu lakukan? Kenapa merusak barangnya? Lalu ia menoleh padaku, suaranya melunak. Rania. Aku transfer sekarang. Jangan lapor polisi, nanti berpengaruh pada pekerjaanku. Transfer sekarang. Aku tidak punya banyak waktu untuk menonton sandiwaramu, jawabku singkat.
Kurang dari 1 menit kemudian, ponselku berbunyi, menandakan saldo bertambah 15 juta rupiah. Dengan dingin, aku mengambil koper besar dari atas lemari dan mulai memasukkan semua pakaian, laptop, dan dokumen pentingku. Selama itu, Ibu Lastri duduk lemas di tepi tempat tidur, wajahnya pucat pasi, tak berani bersuara. Bagas hanya berdiri di sudut, menatap dengan putus asa. Menutup resleting koper, aku berdiri tegak, menatap 2 orang yang gemetar karena malu itu. Hari ini aku ambil 15 juta untuk barang yang dirusak. Sisa 70% nilai apartemen ini, kita bertemu di pengadilan. Aku akan mengambilnya kembali tidak kurang sepeser pun. Selamat tinggal, aku berbalik dan melangkah keluar. Suara roda koper di lantai kayu terdengar tegas dan ringan. Pintu apartemen tertutup di belakangku, mengunci semua kepalsuan dan intrik di dalamnya. Untuk pertama kalinya setelah 3 tahun membanting tulang untuk keluarga orang lain, aku merasa udara di koridor yang sempit ini begitu segar dan bebas. Pukul 10.30 pagi, matahari terik menyinari kantor hukum di sebuah jalan yang ramai. Setelah meletakkan koper di rumah, aku membawa setumpuk dokumen dan melangkah masuk. Kantor itu tidak terlalu besar, tetapi ditata rapi dan terkesan profesional. Pak Arya sedang duduk di belakang mejanya. Berbeda dengan penampilannya yang santai dini hari itu, kini ia mengenakan kemeja putih licin dan dasi gelap. Matanya tajam di balik kacamata. Mendengar bel pintu, ia mengangkat kepala. Matanya menunjukkan keterkejutan sesaat, lalu berubah menjadi senyum tenang. Selamat pagi, Bu Rania. Melihat ibu datang dengan penampilan seperti ini, saya tahu ibu sudah aman dan telah membuat keputusan. Aku melangkah maju dan duduk di hadapannya. Hal pertama yang kulakukan adalah mengeluarkan 2 lembar uang Rp100.000 dan meletakkannya di meja. Selamat pagi, Pak Arya. Saya lunasi utang pada penolong saya dulu sebelum membahas pekerjaan. Uang 200.000 ini, semalam nilainya sama seperti nyawa bagi saya. Terima kasih. Arya tertawa kecil. Ia mengambil uang itu tanpa basa-basi. Ibu orang yang sangat profesional. Dalam kasus perceraian dengan sengketa harta, profesionalisme dan kejelasan emosi adalah senjata paling tajam. Jadi, apa yang sudah ibu lakukan pagi ini? Aku meletakkan tumpukan dokumen di meja, membuka klipnya, dan mengeluarkan setumpuk kertas yang sudah ditandai dengan stabilo serta sebuah USB kecil. Pagi ini saya sudah mengemasi barang-barang saya. Ibu mertua saya merusak gelang giok seserahan saya. Saya sudah merekam semua ancamannya. Mengancam akan melaporkannya atas perusakan properti, dan memaksa suami saya mentransfer ganti rugi 15 juta seketika. Uangnya sudah masuk, barang-barang sudah saya bawa. Sekarang, saya ingin mengajukan gugatan cerai. Dan yang terpenting, saya ingin merebut kembali 70% nilai apartemen, beserta uang belanja yang telah ia salah gunakan. Alis Arya terangkat, matanya menunjukkan kekaguman yang jelas. Ia mengambil USB itu. Luar biasa. Refleks dan cara berpikir ibu dalam mengumpulkan bukti jauh lebih tajam dari banyak klien yang pernah saya temui. Ibu tidak menangis menuntut hak, tapi langsung menggunakan hukum untuk melawan. Sangat berani. Namun, Arya berhenti, mengambil selembar kertas kosong dan pulpen. Suaranya berubah menjadi profesional dan tajam. Secara hukum, pertarungan ini tidak akan semudah menuntut 15 juta tadi. Kita harus membedah setiap masalah. Pertama, apartemen dibeli setelah menikah, kan? Betul, aku mengangguk. Tapi uang muka dan 70% cicilan bulanan ditransfer langsung dari rekening saya ke rekening pengembang. Mas Bagas hanya ikut tanda tangan di perjanjian jual beli. Menurut Undang-Undang Perkawinan, harta yang diperoleh selama masa perkawinan secara default adalah harta bersama. Arya menggambar sebuah lingkaran. Di pengadilan, pihak Bagas pasti akan berpegang pada poin ini untuk menuntut pembagian 50,50. Namun, Pasal 35 juga mengatur bahwa pembagian harta harus mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak. Apa ibu punya bukti transfer lengkap yang membuktikan aliran dana sepenuhnya dari penghasilan ibu dan bantuan dari orang tua? Aku mendorong tumpukan rekening koran yang sudah kucetak. Semua ada di sini. Gaji saya 25 juta per bulan, gajinya 8 juta. Dia serahkan semua gajinya ke ibunya. Saya yang menanggung seluruh cicilan KPR dan biaya hidup. Arya membolak-balik halaman dengan cepat, mengangguk. Bagus. Bukti baja. Dengan ini, pengadilan tidak bisa membaginya rata. Ibu punya peluang besar untuk memenangkan hak membeli bagian kecil milik Bagas, atau memaksa penjualan rumah dengan pembagian sesuai kontribusi nyata. Tapi yang lebih saya khawatirkan adalah yang kedua, uang belanja yang ibu berikan pada Ibu Lastri. Ibu berikan tunai atau transfer? Pertanyaan Arya menusuk tepat pada kegelisahanku. Sebagian besar transfer, tapi kadang-kadang ada tunai. Jawabku ragu. Di setiap transfer,
Saya selalu tulis keterangan uang belanja bulan atau setoran uang makan. Keterangan yang jelas adalah keuntungan. Arya melingkari salah satu baris. Tapi ibu bilang Ibu Lastri menggunakan uang itu untuk adiknya yang berjudi. Apa ibu punya buktinya? Aku menggigit bibir, menggeleng pelan. Saya hanya mendengar mereka bertengkar, dan semalam dia memaksa saya menyerahkan kartu gaji untuk membayar utang budi. Saya tidak punya bukti dia mentransfer uang ke Budi. Arya bersandar, menyilangkan jari-jarinya. Inilah titik kuncinya. Jika ibu hanya menuduh tanpa bukti, pengadilan akan menolaknya. Kita harus bermain terbuka. Saya akan mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menerapkan upaya pengumpulan bukti, yaitu meminta surat perintah pemeriksaan seluruh rekening bank Ibu Lastri dan Bagas selama 2 tahun terakhir. Jika ada aliran dana mencurigakan dari rekening Ibu Lastri ke Budi atau ke rekening judi lainnya, kita akan punya bukti penggelapan aset dan penyalahgunaan dana keluarga. Saat itu, Bagas harus mengembalikan uang itu atau dipotong dari bagiannya atas apartemen. Mendengar analisis Arya yang logis, aku merasa beban di hatiku terangkat. Saya mengerti. Saya akan mencari kembali semua pesan WhatsApp dan rekaman pertengkaran lama yang menyebutkan soal utang budi sebagai bukti pendukung, jawabku tegas. Arya tersenyum puas, tetapi senyumnya cepat memudar. Ia mencondongkan tubuh, suaranya merendah, membawa peringatan serius. Bu Rania, secara dokumen kita sudah di jalur yang benar. Tapi saya harus mengingatkan ibu untuk bersiap secara mental menghadapi perang kotor di luar pengadilan. Orang-orang yang terbiasa memeras, ketika melihat mangsanya melawan dan akan merebut kembali makanannya, mereka akan mengamuk. Ibu Lastri bukan orang yang paham hukum. Dia akan menggunakan hukum rimba dan drama. Dia kehilangan sumber uangnya. Anak bungsunya dikejar penagih utang. Begitu menerima surat panggilan sidang, dia tidak akan tinggal diam. Ibu bekerja sebagai manajer supermarket, kan? Lingkungan bisnis jasa sangat mementingkan citra. Bersiaplah jika dia datang ke tempat kerja ibu untuk membuat drama, menangis, dan berperan sebagai ibu mertua malang yang diusir oleh menantu durhaka. Prediksi Arya membuatku sedikit bergidik, bukan karena takut, tapi karena itu sangat nyata. Aku sudah cukup merasakan sifat preman dan drama ibu mertuaku di rumah. Membawanya ke muka umum untuk menghancurkan pekerjaanku adalah hal yang sangat mungkin ia lakukan. Aku menarik napas panjang, menegakkan punggung, dan membalas tatapan Arya dengan ketenangan yang menakutkan. Saya tidak takut dengan citra palsu sebagai menantu berbakti. Saya sudah membuangnya di jalan tol malam itu. Jika dia berani datang ke supermarket, saya akan tunjukkan padanya dan keluarga palsunya itu, apa artinya senjata makan tuan. Pak Arya, silakan ajukan gugatannya. Di luar pengadilan, biar saya yang tangani. 3 hari setelah pertemuan penting dengan Pak Arya, aku secara resmi mengajukan gugatan cerai sepihak. Dan tepat seperti prediksi Pak Arya, badai tidak dimulai dari dokumen hukum, tetapi langsung menghantam mata pencaharianku. Menerima surat panggilan mediasi pertama dan kehilangan mesin ATM hidup yang setiap bulan menyetor 25 juta telah membuat Ibu Lastri kalap. Dihadapkan pada risiko harus mengembalikan sebagian besar nilai apartemen, ia memutuskan untuk membuang sisa harga dirinya. Saat itu hari Sabtu sore, waktu supermarket tempatku bekerja paling ramai. Aku sedang sibuk memeriksa tanggal kedaluarsa susu saat mendengar keributan dari pintu utama. Ya Tuhan! Bapak-bapak, ibu-ibu, tolonglah saya yang tua ini. Jahat sekali menantu saya, dia mau membuat ibu mertuanya ini mati. Suara melengking yang familiar itu membuatku terpaku. Rasa dingin menjalar di punggungku. Tapi aku segera menenangkan diri dan berjalan cepat ke area kasir. Di tengah jalan utama, Ibu Lastri duduk bersimpuh di lantai. Rambutnya sengaja dibuat acak-acakan, pakaian rumahnya lusuh dan pudar, sangat berbeda dari penampilannya sehari-hari yang gemerlap dengan cincin emas. Ia menangis meraung-raung sambil memukul-mukul lantai. Pelanggan dan staf mulai berkerumun, berbisik-bisik. Maya, kasirku yang masih muda, dengan gugup mencoba membantunya berdiri. Ibu kenapa? Ayo berdiri. Bu, nanti menghalangi jalan. Ibu Lastri menepis tangan Maya dan menunjuk lurus ke arahku saat aku muncul dari kerumunan. Air mata dan ingusnya bercampur, suaranya melengking menuduh. Cari siapa? Aku cari manajer kalian itu. Si Rania itu. Kelihatannya saja rapi dan terpelajar, tapi dia itu iblis. Dia mentang-mentang punya uang, merendahkan suaminya, memukuli ibu mertuanya, lalu mengusir kami dari rumah untuk membawa laki-laki lain masuk. Orang tuanya guru, tapi melahirkan anak perempuan tidak tahu malu dan durhaka. Tatapan sinis, penasaran, dan menghakimi dari kerumunan langsung tertuju padaku. Bisik-bisik mulai terdengar. Manajer di sini? Kelihatannya baik. Kok tega memukul mertua? Zaman sekarang,
Menantu punya uang banyak langsung naik ke kepala. Kasihan ibunya, pasti tertekan sekali sampai datang ke sini. Jika ini adalah Rania beberapa hari yang lalu, aku mungkin sudah panik, malu, atau memohon-mohon untuk membawanya ke gudang. Tapi malam di jalan tol itu telah membunuh semua kelemahanku. Peringatan Pak Arya tentang perang kotor terngiang di kepalaku. Aku menarik napas dalam, berdiri tegak, dan berjalan mantap ke hadapan Ibu Lastri. Maya, ambilkan pengeras suara yang biasa kita pakai untuk pengumuman promosi, perintahku dengan dingin. Maya tergagap dan mengambil pengeras suara itu. Aku menyalakannya. Suara desis kecilnya cukup untuk memadamkan bisik-bisik kerumunan. Aku memegang pengeras suara. Menatap lurus ke mata Ibu Lastri yang berpura-pura basah. Tetapi sebenarnya memancarkan kepuasan. Ibu, suaraku terdengar jelas melalui pengeras suara. Hari ini Ibu repot-repot datang ke tempat kerja saya untuk bersandiwara. Melelahkan sekali, Bu. Tapi apa Ibu lupa apa yang saya katakan tempo hari? Saya bukan lagi menantu penurut yang bisa Ibu kendalikan. Ibu Lastri sedikit terkejut melihatku tidak panik. Tapi kemudian ia semakin menjadi-jadi, berteriak lebih keras. Dengar semua. Dia bilang ibu mertuanya bersandiwara. Kamu merampas rumah anakku, mengambil semua tabungan kami, lalu membuang orang tua ini ke jalan. Kamu berdarah dingin. Aku harus membuat seluruh perusahaan ini tahu wajah aslimu. Aku tersenyum tipis, mengeluarkan ponselku. Aku menyambungkan Bluetooth ke sistem pengeras suara supermarket. Profesionalisme sebagai manajer dalam menangani krisis kutunjukkan sepenuhnya. Ibu bilang saya merampas rumah? Ibu bilang saya memukul dan mengusir ibu? Baiklah, mari kita biarkan semua pelanggan di sini mendengar apa kebenaran di balik senyum ramah ibu. Aku membuka file rekaman dan menekan tombol putar. Seketika, rekaman pertengkaran 3 hari lalu menggema di seluruh supermarket, setiap kata terdengar jelas. Berani kamu membantahku? Rumah ini rumahnya Bagas. Gaji Bagas yang 8 juta saja ibu yang pegang. Sekarang serahkan kartumu yang 25 juta itu supaya ibu bisa kelola. Tidak mau. Ya sudah, turun. Usir dia, Bagas. Biar dia mati kedinginan di jalan. Rekaman diakhiri dengan suara perang. Saat Ibu Lastri memecahkan gelang giokku, seluruh supermarket hening. Ibu-ibu yang tadi menghakimiku kini ternganga, menatap Ibu Lastri dengan kaget dan jijik. Opini publik berbalik 180 derajat. Ya Tuhan, memaksa menantu menyerahkan gaji untuk bayar utang judi anak bungsunya? Mengusir menantu tengah malam di jalan tol? Ini ibu mertua atau iblis? Wajah Ibu Lastri berubah dari merah menjadi pucat pasi. Ia tidak menyangka aku menyimpan bukti dan berani membuka semuanya di depan umum. Rasa malu yang luar biasa membuatnya mencoba berdiri, tergagap. Kamu pakai AI untuk meniru suaraku. Kamu memfitnah. Cukup, teriakku melalui pengeras suara, menenggelamkan suaranya. Aku mengambil fotokopian rekening koran dari meja kasir dan menunjukkannya pada kerumunan. Ini bukti bahwa 70% cicilan apartemen itu dari gaji saya. Dan ini bukti transfer 15 juta yang saya paksa Bagas bayarkan sebagai ganti rugi perusakan properti. Dengar baik-baik, saya sudah mengajukan gugatan cerai. Pengadilan yang akan memutuskan, Anda tidak bisa merampas uang saya untuk membiayai anak penjudi Anda, jadi Anda dengan licik datang ke sini untuk merusak reputasi saya, agar saya menarik gugatan, kan? Ibu Lastri gemetar, mundur beberapa langkah. Keberanian premannya runtuh di hadapan bukti baja dan ketegasanku. Aku mengambil walkie-talkie di pinggangku. Perhatian untuk keamanan. Ada oknum yang mengganggu ketertiban umum di area kasir. Mohon bantuannya untuk mengantar oknum ini keluar. Jika melawan, silakan hubungi polsek terdekat atas tuduhan mengganggu ketertiban umum dan pencemaran nama baik. Mendengar kata polsek, Ibu Lastri tersentak. Sifat licik tapi pengecutnya muncul. Ia buru-buru mengambil tasnya dan terhuyung-huyung berdiri. Kamu, tunggu saja pembalasanku. Desisnya, tetapi kakinya melangkah mundur. Mencoba menghindari tatapan hina dari puluhan orang. Aku bersedekap, membalas dengan senyum menantang. Saya selalu siap menunggu Anda dan keluarga Anda di pengadilan. Selamat jalan, Bu. Ibu Lastri berlari tunggang-langgang keluar dari supermarket, menghilang di telan keramaian jalan. Setelah ia pergi, aku mematikan pengeras suara, berbalik menghadap pelanggan dan staf, lalu membungkuk 90 derajat. Saya mohon maaf sebesar-besarnya atas keributan yang terjadi. Sebagai permohonan maaf, untuk setiap transaksi di jam ini, kami akan memberikan voucher diskon 10%. Kerumunan bersorak. Beberapa ibu-ibu menepuk bahuku. Bagus, Neng. Perempuan harus begitu. Jangan biarkan mereka menginjak-injakmu. Kembali ke ruang kerjaku, aku duduk lemas. Tanganku masih sedikit gemetar, tapi hatiku dipenuhi kelegaan yang luar biasa. Pak Arya benar.
Melawan pemain kotor harus dengan kepala dingin dan bukti baja. Pertarungan di supermarket berakhir, tapi aku tahu keluarga suamiku tidak akan menyerah begitu saja. Pukul 9 pagi hari Minggu, sehari setelah insiden di supermarket, aku mendengar suara orang mengobrol di ruang tamu. Aku mengintip. Orang tuaku sedang menerima tamu. Tante Laras, adik perempuan dari ayah Bagas, dan Ibu Ratna, ketua RT di komplek apartemenku. Seperti dugaanku, setelah drama preman gagal, mereka mengirim duta perdamaian untuk menekan keluargaku dengan dalih moral. Bapak dan Ibu besan, kata Tante Laras dengan senyum palsu. Masalah rumah tangga itu biasa. Bagas itu anak baik, memang agak penurut sama ibunya, tapi dia sayang istri. Rania marah lalu pergi begini kan tidak baik, seharusnya diselesaikan baik-baik, jangan sampai jadi tontonan orang. Ibu Ratna menimpali. Betul, Pak Ridwan, Bu Santi. Kemarin saya dengar Rania mempermalukan ibu mertuanya di supermarket sampai Bu Lastri pingsan dan darah tingginya naik. Bagaimanapun, dia orang tua, Rania keterlaluan. Perempuan punya uang banyak tapi tidak bisa sabar, nanti siapa yang mau? Ibuku sudah merah padam, hendak membalas, tapi bapak menahannya. Bapak melepas kacamatanya perlahan. Bu Laras, Bu Ratna, suara bapak tenang tapi tegas. Kalian bilang jangan jadi tontonan orang. Lalu waktu tengah malam di jalan tol sepi, anak perempuan saya diusir dari mobil hanya dengan piyama tipis dan kaki telanjang. Kenapa kalian tidak datang dan bertanya apakah itu memalukan? Kenapa kalian tidak menasihati Bu Lastri untuk sabar? Tante Laras gelagapan. Waktu itu Kak Lastri sedang emosi, dan Rania juga kurang ajar. Kurang ajar di mana? Bapak menggebrak meja. Rania kerja banting tulang bayar 70% cicilan apartemen. Uang listrik, air, makan, semua dia yang tanggung, sedangkan Bagas, keponakan Anda, menyerahkan seluruh gajinya pada ibunya. Itu kurang ajar atau dieksploitasi? Kalian menggunakan dalih etika untuk memaksa putri saya menyerahkan gajinya untuk membiayai ibu mertua dan adik ipar penjudi. Maaf, saya seorang guru, saya mendidik anak saya untuk beretika, tapi saya tidak mendidiknya untuk menjadi budak yang diperas darahnya. Melihat suasana tegang, Ibu Ratna mencoba menengahi. Pak Ridwan jangan begitu, Bu Lastri kan hanya ingin menabung untuk mereka berdua. Bapak tersenyum dingin. Tidak perlu membela. Kalau memang ada niat baik, seharusnya Bagas yang datang ke sini, berlutut meminta maaf pada putri saya. Bukan bersembunyi di belakang ibunya dan meminjam mulut kalian untuk menakut-nakuti kami dengan moralitas palsu. Menyelesaikan masalah baik-baik itu jika kedua pihak saling menganggap sebagai manusia. Kalau sudah dianggap alat pencari uang yang dibuang saat tidak berguna, maka pengadilan tempatnya. Saya tegaskan, saya mendukung penuh putri saya untuk bercerai. Silakan habiskan tehnya, dan bawa kembali buah-buahannya. Mulai sekarang, rumah kami tertutup untuk tamu dari pihak sana. Dipermalukan dengan logika yang tajam dan diusir secara halus, Tante Laras dan Ibu Ratna merah padam. Mereka berdiri, bergumam sesuatu tentang tidak tahu diuntung, lalu pergi. Aku di dalam kamar, menangis dalam diam, bukan karena sedih, tapi karena bahagia dan bersyukur. Kata-kata Bapak adalah perisai terkuat yang melindungiku. Saat itu juga ponselku berdering. Pak Arya. Aku menghapus air mataku dan mengangkatnya. Halo, Pak Arya. Suara Arya di seberang terdengar bersemangat. Rania, ada kabar sangat baik. Saya berhasil mendapatkan salinan rekening koran Ibu Lastri dan Budi. Apa yang kita curigai benar adanya. Jantungku berdebar. Maksud Bapak? Selama 24 bulan terakhir, setiap kali Anda mentransfer uang belanja, keesokan harinya, uang itu langsung ditransfer ke rekening Budi. Puncaknya, 6 bulan lalu saat Anda memberikan 150 juta untuk persiapan kelahiran anak. Ingat, aku menggeram. Ingat. Dia janji akan menabung atas nama kami berdua. Tepat di hari itu juga, suara Arya menekan, Ibu Lastri mentransfer 145 juta ke rekening sebuah showroom mobil bekas. Nama pembelinya, Budi Lesmana. Lebih parah lagi, bulan lalu ada serangkaian transfer dari rekening Ibu Lastri ke beberapa rekening asing dengan keterangan Budi bayar utang. Anda ditipu habis-habisan, Rania. Ibu mertua Anda tidak hanya memeras. Ia secara sistematis menggunakan uang hasil jerih payah Anda untuk membeli mobil dan membayar utang judi anak bungsunya. Kebenaran yang telanjang membuatku merinding. Rasa jijik membuncah, padahal mulutnya selalu berkata menabung untuk masa depan kami. Dan Bagas, suamiku, ikut buta dan tuli, membiarkan ibunya merampok uang istrinya. Pak Arya, suaraku dingin tanpa emosi. Tolong kumpulkan semua bukti itu menjadi berkas resmi untuk pengadilan. Saya tidak hanya ingin cerai, saya ingin dia memuntahkan setiap sen yang telah dia ambil. Jika tidak bisa, saya akan membuat laporan penipuan dan penggelapan.
Sudah saya siapkan, jawab Arya. Pihak sana baru saja dipermalukan di supermarket, sekarang mereka akan menerima bom hukum ini. Mereka tidak akan tinggal diam. Hati-hati, adik ipar Anda itu penjudi yang nekat. Kita lihat saja permainan mereka selanjutnya. Siapa yang nekat? Dia yang masuk penjara. Aku menutup telepon, menggenggamnya erat. Cahaya matahari yang masuk ke kamar terasa begitu terang, membakar habis sisa kenangan terakhir dari pernikahan busuk ini. Rabu sore, 3 hari setelah Duta Perdamaian diusir oleh Bapak, Jakarta diguyur hujan deras. Aku baru saja selesai serah terima shift saat ponselku bergetar hebat. 4 panggilan tak terjawab dari nomor tak dikenal. Pada panggilan kelima, aku mengangkatnya. Rania, ini aku, jangan ditutup, kumohon. Suara Bagas terdengar serak dan panik, sama sekali tidak ada nada angkuh seperti sebelumnya. Ada apa? Antara kita tidak ada yang perlu dibicarakan selain perceraian. Jawabku dingin. Aku di seberang supermarketmu, kehujanan. Rania, tolong temui aku 5 menit saja, aku mohon. Ini menyangkut nyawa orang, aku sudah putus asa. Aku mengerutkan kening, hendak menolak, tetapi rasa penasaranku ingin tahu drama apa lagi yang sedang mereka mainkan. Aku membuka payung, menyeberang ke kafe di seberang. Begitu masuk, aku terpaku. Bagas duduk meringkuk di sudut, penampilannya sangat menyedihkan. Kemejanya basah kuyup, rambutnya acak-acakan, matanya cekung dan merah. Baru seminggu berpisah, ia tampak seperti gelandangan. Melihatku, ia melompat berdiri. Rania, duduklah. Bajumu basah, langsung ke intinya saja. Aku tidak punya waktu untuk sandiwara, kataku, menjaga jarak. Bagas menelan ludah. Rania, tolong. Tolong selamatkan Budi. Selamatkan keluarga ini. Budi kenapa? Bukankah dia baru dibelikan mobil baru oleh ibumu? Sindirku. Bagas tampak kaget, tapi kepanikannya lebih besar. Ia menangis. Budi, ditahan polisi dari semalam. Dia menggadaikan mobil itu untuk berjudi. Kalah telak, dia frustrasi dan memukul kepala orang di tempat judi dengan botol bir. Korban mengalami cedera otak ringan. Keluarganya menuntut, mereka akan membuat laporan penganiayaan. Kecuali kita memberikan ganti rugi 150 juta besok. Kalau tidak, Budi pasti masuk penjara. Aku duduk diam, bersedekap. Rasa getir yang memuakkan muncul. Jadi ini sebabnya. Kehabisan uang, dan boroknya akhirnya pecah. Melihatku diam, Bagas mencondongkan tubuh, memohon. Rania, aku tahu aku salah, ibu juga salah, aku minta maaf ribuan kali. Tapi Budi itu adikku, darah dagingku, aku tidak bisa melihatnya masuk penjara. Tabungan ibu sudah habis untuk membayar utangnya. Tolong, cabut gugatanmu, kita jual apartemen itu, atau bagi 2 saja sekarang, berikan aku uang tunai untuk ganti rugi. Anggap saja aku berutang seumur hidup padamu. Tawa meledak dari tenggorokanku. Tawa penuh penghinaan. Aku tertawa sampai air mata keluar. Kamu tertawa? Bagas bingung. Aku menggebrak meja, tawaku berhenti, digantikan oleh dingin yang membekukan. Aku menertawakan kehinaanmu, Bagas. Kamu bicara tentang darah daging. Lalu malam itu di jalan tol, saat kamu sendiri yang mendorongku keluar dari mobil, apa kamu menganggapku istrimu? Saat aku berjalan dengan kaki berdarah di tengah dingin, apa kamu menganggapku keluarga? Atau saat itu kamu bersekongkol dengan ibumu untuk membunuhku hanya karena aku tidak mau menyerahkan gajiku untuk membiayai adik penjudimu itu? Bagas menunduk, tak bisa berkata-kata. Aku menunjuk wajahnya. Kamu minta jual rumah, minta bagi 2, dengan hak apa? Aku yang banting tulang mencicilnya. Dan asal kamu tahu, 150 juta yang kamu mohonkan sekarang adalah uang yang 6 bulan lalu kuberikan pada ibumu untuk ditabung. Ibumu yang diam-diam memberikannya pada Budi untuk membeli mobil yang sekarang digadaikannya. Kalian telah merampokku, dan sekarang kamu datang tanpa malu memintaku menjual sisa hartaku untuk menebus dosanya? Wajah Bagas pucat pasi. Bagaimana? Bagaimana kamu tahu soal uang mobil itu? Aku tidak hanya tahu, pengacaraku sudah memegang seluruh bukti transfer penggelapan aset oleh ibumu. Semua bukti sudah diserahkan ke pengadilan. Kamu pikir aku boneka yang bisa kalian peras sesuka hati? Dengar, tidak ada damai, tidak ada jual rumah. Budi berbuat kriminal, biarkan hukum yang menghukumnya. Penjudi sepertinya masuk penjara itu harga yang terlalu murah. Menyadari ia tak bisa membujukku, topeng menyedihkan Bagas pecah. Sifat egoisnya kembali. Ia menggeram. Kamu begitu kejam. Kamu pikir kamu akan hidup tenang setelah menghancurkan keluargaku? Dengar, apartemen itu aku yang tanda tangan. Kalau kamu tidak mau membantu, aku akan menyewa pengacara untuk melawan. Aku akan mengulur-ulur sidang, kita lihat siapa yang lebih menderita. Aku menggeleng, berdiri, dan mengenakan kembali jaketku. Aku tidak lagi merasa benci,
hanya kasihan pada karakternya yang rendah. Terserah, waktu kalian untuk membayar ganti rugi hampir habis, silakan saja terus mengancam. Aku melempar uang Rp50.000 ke meja untuk membayar minumannya, lalu berbalik pergi, meninggalkan Bagas yang membeku di sudut. Sandiwara mereka akan memasuki babak paling tragis. Pukul 10 pagi hari Kamis, tenggat waktu untuk ganti rugi kasus Budi tinggal beberapa jam lagi. Aku tahu Bagas akan melakukan apa saja, tapi aku tidak menyangka ia akan begitu hina dengan mempertaruhkan nyawa ibunya sendiri. Aku sedang memeriksa stok barang saat Maya berlari menghampiriku. Wajahnya pucat. Kak Rania, Mas Bagas. Dia berlutut menangis di depan supermarket. Pengunjung jadi ramai menonton. Aku mengerutkan kening, berjalan cepat ke lobi. Pemandangan konyol menyambutku. Bagas berlutut di trotoar yang kotor, menangis terseduh-seduh. Melihatku, ia menerjang dan memeluk kakiku. Rania, aku mohon padamu, Ibu. Ibu sekarat, teriaknya, membuat semua orang menoleh. Aku mencoba melepaskan pegangannya. Sandiwara apa lagi ini? Ini sungguhan. Ibu kena serangan jantung semalam setelah mendengar Budi ditahan. Ini surat dari dokter, butuh operasi pasang ring, biayanya ratusan juta. Rania, tolong, kasihanilah ibu. Kita gadaikan apartemen itu. Aku mohon. Kerumunan mulai berbisik, menyalahkanku. Akting murahan untuk menekan opini publik. Aku tetap diam, menatap wajahnya yang berkerut karena penderitaan. Aku merebut surat keterangan sakit dari tangannya. Kertas dari rumah sakit besar, diagnosis infark miokard akut, butuh operasi segera. Tanda tangan dokter dan stempel merah. Terlihat asli, tapi kejanggalan muncul. Jika ibunya sekarat dari semalam, kenapa pagi ini ia sempat mencetak surat dan datang ke sini untuk berlutut? Seorang anak mami seperti dia seharusnya berada di rumah sakit. Dan yang paling bodoh, stempelnya, sebagai manajer, aku terbiasa dengan stempel asli. Stempel ini terlalu sempurna warnanya, tidak ada bekas tekanan. Ini hasil scan berwarna, bukan stempel asli. Aku meremas kertas itu dan melemparkannya. Bagas. Suaraku terdengar jelas oleh semua orang. Kemarin kamu minta 150 juta untuk menebus Budi. Hari ini, di hari terakhir pembayaran, ibumu tiba-tiba kena serangan jantung dengan biaya yang kebetulan juga ratusan juta? Kenapa kalian tidak latihan skenario dulu? Wajah Bagas berubah, tapi ia tetap berakting. Apa maksudmu? Ibu sedang sekarat di rumah sakit. Kalau tidak percaya, ikut aku. Tidak perlu. Aku bisa verifikasi dari sini. Aku mengeluarkan ponselku, mencari nomor hotline rumah sakit yang tertera di surat, dan menyalakan loudspeaker. Halo, Rumah Sakit Umum Pusat, ada yang bisa dibantu? Selamat pagi. Tolong cek, apakah sejak semalam ada pasien bernama Lastri, usia 58 tahun, dengan diagnosis infark miokard akut? Terdengar suara ketikan keyboard. Wajah Bagas semakin pucat. Mohon maaf, Bu, suara operator terdengar jelas. Tidak ada pasien atas nama tersebut yang masuk dalam 24 jam terakhir. Departemen kardiologi kami juga tidak ada jadwal operasi pasang ring darurat. Terima kasih, itu sudah cukup. Aku mematikan telepon, menatap pria yang berlutut di tanah. Kerumunan langsung mengerti. Cacian menghujani Bagas. Bajingan, tega mengutuk ibunya sendiri demi uang. Penipu, panggil polisi saja kak. Topeng Bagas hancur. Ia berdiri, matanya memerah penuh kebencian. Kamu yang membuat keluargaku hancur, aku tidak akan membiarkanmu hidup tenang, aku akan membuatmu kehilangan pekerjaan dan muka. Aku tersenyum sinis, mengancamku di depan banyak saksi. Kita lihat siapa selanjutnya yang akan masuk penjara. Aku menoleh ke Satpam. Pak, tolong usir oknum ini. Jika dia melawan, hubungi 113 atas tuduhan mengganggu ketertiban umum dan pemalsuan dokumen. Mendengar kata pemalsuan dokumen, Bagas tersentak. Sifat pengecutnya kembali. Ia buru-buru memungut surat palsu itu, meremasnya, lalu lari tunggang langgang. Melihatnya, aku tidak lagi merasakan apa-apa selain kekosongan. Drama keji ini telah berakhir. Jumat pagi, sehari setelah drama Bagas gagal total, Budi resmi ditahan. Aku pikir keluarga itu akan sibuk mengurus kasusnya, tapi aku meremehkan kekejaman Ibu Lastri. Pukul 9.30, ibuku menelepon sambil menangis histeris. Rania, ke UGD rumah sakit sekarang. Bapak pingsan. Telingaku berdengung. Kenapa Bu? Si Lastri itu. Dia gila. Dia menyewa preman dan membentangkan spanduk di depan sekolah lama Bapak, menuduh Bapak mengajari anak merampok harta mertua. Bapak sedang lewat, melihat murid-murid dan rekan-rekannya menunjuk-nunjuk. Beliau syok, darah tingginya naik, lalu pingsan. Amarah yang membakar menyumbat napasku. Aku berlari keluar, naik taksi, dan menelepon Pak Arya sambil gemetar menahan murka. Di UGD?
Bapak terbaring pucat di ranjang, diinfus. Ibu menangis di sampingnya. Melihatku, Bapak berbisik, "Rania." Aku berlutut di sampingnya, memegang tangannya yang dingin, dan menangis. Untuk pertama kalinya sejak malam itu, aku menangis. "Bapak, maafkan Rania. Ini semua salah Rania." Bapak menggeleng, air matanya mengalir. "Bukan salahmu, Nak. Bapak hanya sedih. Putri Bapak yang baik harus hidup dengan sekawanan ular berbisa." Kata-kata Bapak adalah ribuan pisau yang menusuk jantungku, sekaligus membakar habis sisa belas kasihanku. Aku berdiri, menghapus air mataku. Mataku kini hanya dipenuhi api dendam. Mereka menyentuh harta saya pakai hukum. Tapi mereka menyentuh kehormatan dan nyawa ayah saya akan tunjukkan pada mereka harga sebuah kekejaman. Saat itu Pak Arya masuk. "Rania, saya sudah mendapatkan rekaman CCTV di depan sekolah. Ini bukan lagi sengketa perdata. Ini adalah tindak pidana penghinaan menurut pasal 310 KUHP, dan mengganggu ketertiban umum menurut pasal 156 KUHP. Pak Arya, desisku, saya ingin dia membayar harganya sekarang juga. Saya sudah siapkan surat laporan polisi. Tanda tangani, kita akan laporkan ke Polres." Aku menandatangani surat itu dengan goresan yang tajam. Sore itu, di kantor polisi, Ibu Lastri masih duduk angkuh. Ia tidak menyangka akan dijemput paksa. Melihatku dan Pak Arya, ia menjerit, "Kamu hebat ya, menyuruh polisi menangkap ibu mertuamu?" Seorang penyidik menggebrak meja. "Ibu Lastri, ini kantor polisi. Anda tahu tindakan Anda itu melanggar hukum pidana?" Ibu Lastri masih mencoba membantah. Pak Arya maju. "Bapak penyidik, ini USB berisi video bukti penghinaan yang dilakukan oleh Ibu Lastri. Dan ini rekam medis korban yang pingsan akibat perbuatannya. Selain itu, kami juga lampirkan bukti penggelapan dana 150 juta rupiah." Mendengar angka 150 juta dan penggelapan, wajah Ibu Lastri pucat pasi. Penyidik menatapnya tajam. "Dengan bukti-bukti ini, kami memutuskan untuk menahan Ibu Lastri selama 1x24 jam, untuk penyelidikan lebih lanjut atas tindakan penghinaan dan mengganggu ketertiban umum. Kami akan mempertimbangkan untuk menaikkan statusnya menjadi tersangka." Mendengar kata tahanan dan tersangka, benteng keangkuhan Ibu Lastri runtuh. Ia berlutut di lantai, memohon ampun pada polisi, lalu merangkak ke arahku, menarik celanaku. "Rania, Ibu mohon Nak, cabut laporannya. Kalau Ibu masuk penjara, siapa yang urus Bagas?" Aku menarik kakiku dengan dingin. "Saat Ibu menginjak-injak kehormatan ayah saya, apa Ibu berpikir? Saat Ibu membuang saya di jalan tol, apa Ibu berpikir? Jangan panggil saya Nak, apartemen itu akan saya ambil kembali. Budi sudah di penjara, sekarang giliran Ibu membayar semua perbuatan Ibu. Hukum tidak punya tempat untuk air mata buaya." Tiba-tiba, Bagas masuk. Melihat ibunya akan digiring ke sel, ia menerjangku. "Rania, apa kamu tega memenjarakan ibumu sendiri?" Aku menatap mata cekung pria pengecut itu, mengucapkan kalimat terakhirku, lalu berbalik pergi bersama Pak Arya. "Ibumu sendiri yang melangkah ke sana dengan keserakahan dan kekejamannya. Keluarga kalian sudah berakhir." Pintu kantor polisi tertutup di belakangku. Langit sore cerah dan jernih. Hukuman telah dijatuhkan. Kini, aku hanya tinggal menunggu putusan akhir yang adil di pengadilan.